Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Swatul Hasanah dengan NIM 2210101074 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di antara hamparan pulau-pulau yang menawan dan lautan yang luas, perkembangan Islam di Asia Tenggara terukir indah dalam lembaran sejarah yang awalnya sunyi seperti di pesisir pantai, kini telah menjadi agama mayoritas di Asia Tenggara. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan materi sejarah peradaban Islam tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah tempat tinggal bagi penduduk Muslim terbesar di dunia. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain itu, minoritas Muslim dapat ditemukan di Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara merupakan tempat yang unik dan menarik bagi perkembangan agama-agama di dunia, sehingga hampir seluruh agama, terutama agama besar, pernah singgah dan mendapat pengaruh di beberapa tempat di kawasan ini, termasuk agama Islam. Bahkan bisa dikatakan bahwa penduduk Muslim besar ada di kawasan Asia Tenggara. Saat ini ada sekitar 240 juta Muslim di Asia Tenggara atau sekitar 42% dari jumlah populasi penduduk Asia Tenggara. Islam di Asia Tenggara menyebar dari wilayah Indonesia, khususnya di daerah Perak, Aceh sejak abad ke-7 Masehi. Setelah mengalami perkembangan, Islam menyebar ke wilayah Asia Tenggara lainnya, khususnya Semenanjung Malaya. Islam masuk di Asia Tenggara dengan jalan damai, terbuka, dan tanpa pemaksaan, sehingga Islam sangat mudah diterima masyarakat Asia Tenggara. Agama Islam di Asia Tenggara dipengaruhi oleh 6 jalur. Yang pertama, jalur perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga abad ke-16, para pedagang Muslim, baik di Arab, Persia, dan India, turut andil dalam perdagangan dari negeri baik di bagian barat, tenggara, dan timur Asia Tenggara. Nah, Islamisasi pada jalur perdagangan ini menguntungkan karena banyaknya para raja-raja kerajaan yang terlibat dalam hal ini. Salah satu kerajaan yang terlibat dalam hal ini adalah kerajaan Samudra-Pasai. Yang kedua, yaitu jalur perkawinan. Dari status ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada warga pribuminya sendiri, sehingga banyaknya putri-putri kerajaan yang ada di pribumi itu dinikahkan. Jadi sebelum dinikahkan mereka akan diislamisasikan. Jadi mereka masuk ke Islam terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu jalur tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah ada sebelumnya di masyarakat daerah tersebut. Jalur keempat yaitu jalur pendidikan. Islamisasi jalur pendidikan ini baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru, kiai, atau ustadz ya. Di pesantren, jadi calon ulamanya atau lulusan dari pondok pesantren tersebut, mereka akan menyebarkan agamanya di kampung mereka sendiri. Yang kelima adalah jalur kesenian. Islamisasi pada jalur kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Sunan Kalijaga ini tidak meminta upah atau bayaran dari pertunjukannya, tetapi ia meminta penontonnya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Yang keenam yaitu jalur politik. Cara islamisasi jalur politik ini digunakan untuk menyebarkan agama Islam dengan menguasai sebuah pemerintahan atau kerajaan atau daerah. Jadi ini rajanya ini masuk Islam, maka penduduknya ini bakalan atau banyak juga yang mengikuti rajanya untuk masuk Islam. Populasi penduduk Muslim di Asia Tenggara. Di Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dengan sekitar 87% penduduk beragama Islam. Nah, Islam pertama kali masuk di Indonesia pada abad ke-13 melalui perdagangan dan ulama dari Timur Tengah. Selanjutnya yaitu Malaysia. Malaysia adalah Islam terbesar kedua se-Asia Tenggara setelah Indonesia. Sekitar 61% penduduk Malaysia adalah Muslim, terutama terdiri dari etnis Melayu. Brunei Darussalam adalah negara resmi menganut agama Islam sebagai agama resmi.
Hampir 67% penduduk Brunei Darussalam adalah Muslim. Keempat adalah Singapura. Singapura memiliki populasi Muslim mayoritas. Singapura memiliki populasi Muslim yang cukup besar, sekitar 15% dari total populasinya. Jadi dengan kita mempelajari sejarah perkembangan Islam di Asia Tenggara adalah sebuah perjalanan yang mencerahkan dan penuh makna. Bagaimana budaya dan tradisi mereka terbentuk di kawasan ini dengan ajaran Islam. Tetapi dengan mempelajari sejarah Islam di Asia Tenggara, kita jadi tahu bagaimana tantangan yang dihadapi pada masa itu untuk menyebarkan agama Islam dan bisa menumbuhkan rasa toleransi antar umat beragama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.